informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra yang akan menemani sahabat inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul selama beberapa menit ke depan. Dalam kesempatan kali ini telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau adalah Bapak Bobi Wantonanga STH. Apa kabar Pak hari ini Pak? Luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sehat. Mas Oke. Dendi bagaimana? Sehat juga Pak. Luar biasa. Oh iya Pak, ini langsung saja ya Pak ya. Jadi Iya. untuk perbincangan kali ini saya ingin menanyakan mengenai agama, budaya dan identitas. Bagaimana cara menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang modern ini Pak? Iya. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Ya. Untuk berbicara tentang agama, budaya dan identitas, ya saya percaya bahwa agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah, kita sebagai umat Kristiani, kita diajarkan bagaimana kita saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan. Ya. Ya, karena itu agama dan budaya, identitas kita harus jalan bersama-sama tanpa melihat perbedaan itu, dan kita harus kolaborasi dalam hal ini, bekerja sama dengan semua pihak agar menciptakan ya keseimbangan di dalam masyarakat. Ya itu menurut pandangan saya, terutama kalau di dalam umat Kristiani diajarkan tentang bagaimana kita mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan Latar belakangnya agama. dia gitu Latar ya. belakang agama apapun, suku atau apapun, kita tidak boleh melihat itu. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Sesama, ya. Ya begitu. Ya, jadi pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan kepada sesama gitu ya Pak ya. Betul betul. Oh iya Pak, ini kalau dari sudut pandang Bapak nih Pak, bagaimana cara menjaga keseimbangan itu Pak? Dari mungkin kayak dari segi budaya atau dari segi agama itu Pak, mungkin dari masyarakat Manjemuk ini yang berbeda-beda agama ini cara menjaga keseimbangannya itu gimana Pak? Ya, pertama kita harus bisa menerima semua perbedaan itu. Iya. Kita tidak bisa menghindari, karena memang di masyarakat ya khususnya di Kabupaten Bantul begitu banyak perbedaan yang ada. Nah karena itu cara kita menghargai perbedaan itu, kita harus bisa menerima. Contohnya kalau kami di dalam kekristenan itu, kita bisa menerima hal-hal yang positif, misalnya budaya yang ada, lalu kemudian seni, musik, ya, adat istiadat, hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan, hal-hal yang baik kita akan terima. Dan kita juga biasanya kalau kita beribadah itu kita menggunakan, misalnya kalau di Jawa itu, di gereja Kristen Jawa ada menggunakan alat musik gamelan, alat musik tradisional, itu semua kita bisa pakai. Jadi kalau hal-hal yang positif ya kita pasti akan menerima dengan baik. Ya memang Tuhan ciptakan itu untuk mendukung kegiatan kita di dalam banyak hal, di dalam banyak aspek gitu. Jadi itu yang selama ini kita lakukan. Jadi tidak, karena memang perbedaan itu satu hal yang indah, ya. Jadi kalau hanya satu warna, ya kurang nggak indah rasanya begitu. Karena esensinya Iya. dari perbedaan ketika disatukan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya Pak ya. Betul. Oh iya Pak, kalau menurut Bapak tantangan di era sekarang ini Pak, di era modern ini Pak, ketika ada mungkin krisis identitas
mungkin juga krisis budaya yang sudah mulai tergerus. Kalau dari sudut pandang Bapak gimana Pak itu Pak? Ya, dari sudut pandang saya bahwa karena memang era sekarang ini adalah era yang begitu luar biasa, Iya. era yang sangat maju karena teknologi juga begitu luar biasa. Nah, untuk menjaga supaya menjaga keseimbangan, maka pertama kita harus menguatkan ya iman daripada umat itu sendiri supaya mereka jangan sampai mereka tergerus imannya. Iya. Dan terlebih lagi tetap bisa menerima semua perbedaan yang ada, secara khusus ya dalam hal era yang sekarang begitu maju. Jangan sampai identitas kita itu tergerus karena ya perkembangan teknologi yang luar biasa. Dengan kita bisa menjaga, mengajarkan tentang nilai-nilai ya yang sudah ada, ya itu akan menolong kita untuk tidak jangan sampai identitas kita itu tergerus oleh perkembangan teknologi. Oh iya Pak, Bapak ini kan dari penyuluh ya Pak ya? Iya, penyuluh. Kira-kira peran penyuluh yang sudah Bapak lakukan terkait untuk menjaga keseimbangan budaya, agama ini yang sudah dilakukan di Bantul ini apa Pak kira-kira Pak? Iya, ketika saya melakukan penyuluhan, saya memotivasi kelompok binaan yang ada untuk mereka tetap memakai kebudayaan yang ada. Ya, lalu juga harus toleransi terhadap satu yang lain. Ya, jadi kita tidak boleh memandang bahwa kita lebih baik, lebih benar dari yang lain, karena Tuhan ciptakan yang ada semua yang ada ini memang untuk kebaikan kita. Jadi kita tidak boleh saling membedakan satu dan yang lain. Memang satu hal yang indah ketika kita bisa saling menerima, saling menghargai apapun perbedaannya. Jadi upaya yang selama ini saya selalu memotivasi di dalam pembinaan kepada kelompok binaan supaya mereka bisa menerima semua yang ada dan mengembangkan malah potensi-potensi yang ada, aspek-aspek yang positif itu untuk ya saling membangun satu dan yang lain. Gitu Pak. Oh iya Pak, Bapak ini kan bukan asli Jogja ya Pak sebenarnya? Betul, dari NTT. Kira-kira ada nggak Pak itu culture shock itu yang istilahnya dulu ketika di NTT itu memberikan penyuluhan seperti A. Nah sekarang di Jogja kan dengan masyarakatnya yang juga berbeda itu ada tantangan tersendiri nggak Pak? Ya, tantangannya kebetulan saya masih kurang fasih dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, itu agak tantangan tersendiri buat saya. Tapi saya juga terus berusaha untuk belajar berkomunikasi dengan setiap orang dari berbagai macam latar belakang. Saya berusaha untuk berkomunikasi sehingga ketika terjun di lapangan, ya walaupun bahasanya masih belum begitu lancar bahasa Jawanya, tapi saya berusaha untuk apa yang saya sudah dapatkan, yang saya sudah pelajari, saya aplikasikan di dalam pembinaan itu, dalam pelayanan, khususnya di kelompok-kelompok binaan yang ada, maupun di gereja. Biasanya kalau dari orang luar Jawa, kalau ngomong Jawa itu susah, tapi kadang mereka paham apa yang diomongkan ketika orang memakai bahasa Jawa gitu ya Pak ya? Iya, selama ini saya sebelum ketika bertemu dengan sesepuh atau orang-orang yang lebih ini dari saya izin dulu, Pak nyuwun ngapunten, saya ya nggak begitu fasih bahasa Jawa. Mudah-mudahan jenengan gitu ya bisa menerima ketika saya
mungkin salah bicara atau salah apa ngobrol atau ngomong gitu ya, mereka nanti kemudian mereka bisa paham dan mereka malah enjoy begitu. Iya. Iya. Oke, sahabat inspirasi, apa yang disampaikan Bapak Bobby tadi semoga bisa menginspirasi kita semua, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda latar belakang. Namun dengan perbedaan yang ada harus menjadikan kita lebih semangat untuk berkolaborasi satu dengan yang lainnya untuk membentuk suatu keharmonisan, suatu kebaikan yang lebih positif lagi. Mungkin kita akan sambung lagi pertemuan dengan Pak Bobby dalam sesi-sesi berikutnya. Semoga masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali dengan Pak Bobby. Sahabat inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, cukup sekian perbincangan kita kali ini bersama Bapak Bobby Wantonanga, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.